Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Dan ketemu lagi pada video pembelajaran IPA. Materi kali ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Setelah mempelajari materi pemanasan global, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian pemanasan global dan dapat menjelaskan dampak dan cara menanggulangi pemanasan global. Pernahkah kalian merasa bahwa suhu bumi semakin panas? Mengapa bisa demikian? Yuk kita simak informasi berikut ini. Penduduk bumi yang semakin padat, aktivitas manusia yang semakin tinggi, secara tidak langsung telah menyebabkan bertambahnya panas bumi, seperti aktivitas memasak, pembakaran hutan, penggunaan listrik, kendaraan bermotor, bahkan kegiatan-kegiatan industri akan meningkatkan suhu bumi secara tidak wajar yang disebut dengan pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap yang diyakini secara permanen dapat mengubah iklim bumi. Suhu permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir. Peningkatan ini kelihatannya memang tidak besar, namun kegiatan ini memberi dampak yang cukup besar bagi kehidupan di bumi. Seperti pergantian musim yang tidak dapat diprediksi, banjir dan kekeringan di berbagai wilayah, sering terjadinya angin puting beliung, bahkan terumbu karang yang memutih. Aktivitas manusia akan selalu berdampak bagi lingkungan, dan kondisi atmosfer bumi juga akan mengalami perubahan akibat aktivitas manusia tersebut, seperti penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil yang dapat meningkatkan karbon dioksida di atmosfer. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer akan berkontribusi pada terjadinya pemanasan global. Kadar karbon dioksida di atmosfer terus meningkat dari tahun ke tahun. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pemanasan global diantaranya adalah yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorkarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian.
Beberapa dampak pemanasan global yang telah nampak secara nyata adalah antara lain yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lain mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Yang ketiga, mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Dan yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil akan menyumbangkan peningkatan karbon dioksida di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Beberapa usaha menanggulangi pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk yang mengandung klorofluorkarbon dengan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Dan yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Demikianlah pembahasan mengenai pemanasan global. Mari sama-sama menjaga lingkungan untuk membantu mengurangi pemanasan global dengan memulai dari diri kita sendiri, misalnya dengan menanam satu pohon untuk satu orang, karena menurut penelitian setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buangan pengendara mobil selama setahun.